بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فنواصل في شرح كتاب بقول الشريف شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الأخر سنة 76 و300 بعد ألف من الهجرة النبوية. قال رحمه الله تعالى pada bab yang ke-34, bab qaulillahi ta'ala afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul fasiqun. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau di sini penulis rahimahullah membawakan bab terkait dengan al-aman min makrillah. Al-aman min makrillah wal qunut min rahmatillah. Kata beliau rahimahullah, bab qaulillahi ta'ala afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Nah, bab ini dibuat oleh Al-Musannif rahimahullah untuk menjelaskan bahwa perbuatan merasa aman dari makar Allah yakni siksaan Allah, ya pembalasan Allah, untuk menjelaskan bahwa merasa aman bahwa dia tidak akan terkena balasan Allah. Demikian pula al-qunut min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah. Ini adalah dua hal yang diharamkan, yang bisa menafikan tauhid, yang bisa menafikan at-tauhid. Di mana al-amnu min makrillah, ya merasa aman dari makar Allah, yakni al-ghaflah, lalai dari hukuman Allah Subhanahu wa taala, lalai dari hukuman Allah Subhanahu wa taala, yakni maksudnya dia lalai bahwa dia akan dihukum oleh Allah. Ya. Bersamaan dengan itu dia tetap melakukan dosa dan maksiat. Bersamaan dengan itu dia tetap melakukan dosa dan maksiat. Ini al-amnu min makrillah. Jadi dia sementara atau terus-menerus melakukan pelanggaran dan kemaksiatan dalam keadaan dia lalai bahwa dia akan disiksa atau dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lalai akan hal ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan, ya wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dzalimun. Janganlah orang-orang zalim itu ya merasa aman dari la tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dzalimun. Dan janganlah engkau berpikir bahwa Allah lalai dari perbuatan orang-orang yang zalim. Yani ketika Allah Ta'ala tidak menyiksa dan tidak menghukum di dunia, bukan karena Allah membiarkan mereka, tidak menghukum mereka. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah hanya mengundurkan pembalasan hukuman mereka sampai pada hari kiamat. Nah, maka ini al-amnu min makrillah, yaitu seorang merasa lalai atau seorang berpikir bahwa dia tidak akan dihukum oleh Allah kalau dia berbuat maksiat. Kalau dia melakukan dosa, dia merasa saya tidak akan dihukum oleh Allah. Nah, atau merasa tidak kecil kemungkinan akan dihukum oleh Allah. Nah, ini semua merupakan merasa aman dari al-amnu min makrillah, merasa aman dari hukuman Allah, dan ini termasuk dosa besar. Bahkan bisa sampai dalam derajat kekufuran. Bisa sampai dalam derajat itu. Sementara wal qunut min rahmatillah, al-qunut min rahmatillah, yakni merasa putus asa dari rahmat Allah. Maksudnya dia menganggap mustahil pelaku maksiat itu beruntung. Mustahil, tidak mungkin
orang yang melakukan maksiat itu beruntung. Yani kalau sudah bikin dosa sudah celaka sudah. Nggak ada baik-baiknya, nggak mungkin jadi berubah jadi baik, nggak mungkin taubat, nggak mungkin ini dan itu. Ya, pasti masuk neraka dan seterusnya. Ini apa? Al-qunut min rahmatillah. Jelas ya? Baik. Nah, dua perkara ini diharamkan. Al-amnu min makrillah wal qunut min rahmatillah, dua-duanya haram. Dua-duanya diharamkan. Baik. Dan ya kenapa? Karena di satu sisi Allah Subhanahu wa taala azizun intiqam, maha perkasa lagi maha membalas. Ya, innallaha azizun intiqam. Allah maha perkasa, maha kuat, lagi maha menghukum. Ya. Allah taala bertaul, ya, maha keras siksaannya, syadidul iqab. Maka tidak boleh seorang merasa aman dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, al-qunut min rahmatillah ini bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, la taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya. La tayasu min rauhillah, akan diterangkan nanti. Jangan putus asa dari rauh pertolongan Allah. Maka ini jelas dua perkara ini, dua amalan ini adalah hal yang diharamkan, ya, hal yang diharamkan karena melanggar ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apakah dua dosa ini? Kalau dua dosa ini menafikan kesempurnaan tauhid, jelas. Karena semua maksiat dan pelanggaran itu mengurangi tauhid. Tapi apakah bisa menghilangkan asal tauhid, jadi menyebabkan seorang keluar dari Islam? Iya, bisa. Jelas ya, masing-masing dari dua dosa ini bisa menghilangkan apa fondasi atau akar tauhid yang menyebabkannya keluar dari Islam. Jelas ya. Adapun kalau keduanya mengurangi tauhid, jelas karena dosa itu, maksiat itu mengurangi tauhid. Ya, tapi bisa sampai mengantarkan seorang ke dalam keluar dari Islam. Kapan? Kalau misalnya dalam hati seorang hamba sudah tidak ada takutnya sama sekali kepada Allah. Sudah hilang sama sekali takutnya kepada Allah. Tidak ada sama sekali. Ya. Nah, maka dalam keadaan seperti ini menghabiskan tauhidnya dan mengeluarkan dia dari Islam. Kenapa? Karena orang musyrik saja masih takut kepada Allah. Ya kan? Masih ada takut-takutnya kepada Allah. Masih ada harapannya kepada Allah. Tapi kepada selain Allah juga iya. Tapi intinya mereka masih punya. Sementara orang yang dalam hatinya sudah tidak ada sama sekali takutnya kepada Allah, terserah mau bikin apa, tidak peduli Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sedikit pun setitik sekecil apapun rasa takut kepada Allah, maka ini orang keluar dari Islam. Maka yang penting untuk menjaga rasa takut kepada Allah dalam hati. Ya. Penting untuk menjaga rasa takut, selalu takut, ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seperti ini keadaannya, maka menghabiskan tauhidnya. Demikian pula kalau dia apa? Putus asa dari rahmat Allah. Putus asa dari rahmat Allah jelas maksiat, mengurangi kesempurnaan tauhid, tapi bisa juga sampai menghabiskan tauhid dan mengeluarkan dia dari Islam. Kapan? Kalau harapan kepada Allah betul-betul hilang dalam hatinya sama sekali. Betul-betul sirna, tidak ada sedikit pun harapannya kepada Allah. Misalnya dia tadinya orang yang taat kepada Allah, kemudian tiba-tiba dia melanggar, namanya tergelincir, pasti akan bikin dosa. Kemudian ketika dia bikin dosa, dia langsung sudah habis. Celaka saya pasti kekal dalam neraka, saya tidak akan selamat. Sampai hilang harapannya betul-betul kepada Allah, hilang. Tidak ada lagi sedikit pun. Tidak tersisa sedikit pun harapan kepada Allah, maka ini keluar dari Islam. Jelas ya, keluar dari Islam. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Ini tujuan al-musannif rahimahullah membawakan bab ini untuk menjelaskan wajibnya takut kepada Allah dan wajibnya berharap kepada Allah, sehingga hal itu menunjukkan ya bahwa hilangnya takut kepada Allah atau berkurangnya takut kepada siksaan Allah, merasa aman
dari hukuman Allah, ini jelas merupakan dosa besar. Bahkan bisa sampai mengkafirkan kalau hilang takutnya, betul-betul tidak ada takut-takutnya kepada Allah. Biar sedikit tidak ada. Sebagaimana apa? Putus asa dari rahmat Allah merupakan dosa yang sangat besar. Bahkan bisa mengantarkan kekafiran kalau tidak ada sedikit pun harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini tujuan al-musannif rahimahullah membawakan bab ini. Adapun hubungan bab ini dengan bab sebelumnya, ini merupakan ini berhubungan dengan babul khauf dan roja, tawakal sebelumnya. Kan sebelumnya disebutkan di bab ke-31 tentang mahabbah, cinta. Di bab ke-32 al-khauf, takut. Di bab ke-33 tawakal yang mewakili roja, khauf, roja. Nah, di bab ke-34 ini adalah gabungan dari keduanya. Gabungan dari keduanya, yakni al-khauf dan roja. Bahwa seorang muslim itu harus memiliki dua-duanya dalam hatinya. Dia harus punya takut dan dia harus punya harapan kepada Allah. Muslim berada di antara dua ini. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah memperumpamakan khauf dan roja itu bagaikan dua sayap burung. Satu sayapnya itu takut, satu sayapnya itu berharap kepada Allah. Nanti bisa terbang kalau seimbang ini khauf dan rojanya. Di satu sisi dia takut kepada Allah, di sisi lain dia berharap kepada Allah. Di sisi lain dia takut kalau bikin dosa, di sisi lain dia berharap pahala kepada Allah kalau bikin kebaikan. Ya. Nah, di sisi lain dia takut kalau mendapatkan keburukan kalau berbuat maksiat, di sisi lain dia berharap mendapatkan kebaikan kalau berbuat amal soleh. Baik. Ini harus seimbang ini. Khauf dan roja supaya bisa terbang. Bagaikan sayap burung, kapan sayapnya pincang satu tidak bisa terbang. Sementara mahabbah itu ibarat kepalanya. Tidak ada ibadah kalau tidak ada mahabbah. Ya, tidak ada mahabbah. Sementara khauf dan roja ibarat sayapnya. Nah, Allah Taala alam bisawab. Karena itulah para ulama rahimahullah mengatakan bahwa al-mahabbah atau al-khauf war roja itu selayaknya seimbang. Jangan terlalu berat sebelah. Jangan takutnya lebih banyak dibandingkan harapannya kepada Allah, atau sebaliknya harapannya terlalu tinggi, takutnya kepada Allah terlalu rendah. Ini dua-duanya berbahaya. Jelas ya? Kalau ada seorang, perhatikan, kalau ada seorang rojanya, harapannya kepada Allah terlalu tinggi, sampai-sampai rasa takutnya itu kecil sekali, maka dia akan gampang berbuat maksiat. Oh, gampang, kan Allah Maha merahmati. Ya, kan Allah Maha Pengampun. Kan Allah Maha ini, Maha itu. Ya, rajanya terlalu tinggi kepada Allah. Terlalu pede harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai dia berbuat maksiat seenaknya karena merasa Allah akan ampuni. Karena Allah Maha Pengampun. Itu rajanya terlalu tinggi, takutnya kepada Allah rendah. Ini bahaya, mencelakakan dirinya. Akan diterangkan nanti bahayanya. Orang yang terlalu berharap terlalu tinggi kepada Allah tapi takutnya rendah, itu nanti jadi orang munafik, orang zindiq. Ya, orang zindiq. Karena semua apa-apa boleh dia kerjakan, mau dia kerjakan, semua yang dilarang dia kerjakan. Alasannya apa? Allah Maha Pengampun. Allah Maha merahmati. Jelas ya? Allah Maha Pengampun, Allah Maha merahmati. Sebaliknya kalau ada orang takutnya terlalu tinggi, sampai rojaknya itu minim sekali, hilang, kecil sekali harapannya, takutnya terlalu tinggi, takut kepada Allah, maka mungkin di awal-awal bagus, dia akan takut bikin dosa, tidak bikin dosa, selalu menjaga kewajiban. Tapi yang namanya dosa pasti dia akan lakukan. Itu sudah takdir Allah Ta'ala, sunnatullah. Nah, awalnya mungkin bagus karena takutnya kepada Allah tinggi sekali, jadi dia berhati-hati dia. Tapi suatu saat dia akan bikin dosa. Nah, dia celaka di situ. Kapan dia bikin dosa, terjerumus dalam kesalahan, sudah takutnya kepada Allah terlalu tinggi, sudah hancur, sudah celaka, tak kalah begitu ya. Yang harapannya kepada Allah hilang. Bikin dosa satu kali sudah terlanjur, pasti sudah binasa, sudah saking takutnya kepada Allah, tidak ada harapannya kepada Allah untuk diampuni. Nah, ini juga sangat berbahaya. Ya, karena akan mencelakakan seorang hamba.
Karena itulah al-khauf war roja harus seimbang. Ya, para ulama mengatakan khauf rojanya seimbang. Jadi takut kepada Allah bikin dosa, tapi kalau bikin dosa ada harapannya mengcover dia, melindungi dia. Rojanya kepada Allah semoga diampuni, maka dia pun bertaubat. Dan ingat, roja itu bukan sekedar amal. Amal itu berangan-angan. Allah kan maha pengampun, Allah ini. Tapi dia tidak pernah taubat. Bukan itu roja. Roja itu disertai dengan istighfar, taubat, menjauhi kemaksiatan. Tapi kalau kadar Allah melakukan dosa, ya sudah taubat, istighfar, takut kepada Allah, seraya tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Ini hubungan antara bab ini dengan bab Allah membawakan 5 atau membawakan 4 dalil. Membawakan 4 dalil. 2 dalil dari Al-Qur'an dan 2 dalil dari Al-Hadis. Dalil yang pertama, qaulillahi ta'ala afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari pembalasan Allah? Tidak ada yang merasa aman dari pembalasan Allah kecuali orang-orang yang merugi. Di sini terdapat penetapan sifat makar, sifat tipu daya, sifat membalas bagi Allah. Cuman sifat makar ini tidak boleh ditetapkan secara mutlak untuk Allah. Tapi hanya boleh ditetapkan kalau ada pendahuluannya. Ya, dikatakan bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat makar. Allah Ta'ala berfirman, wa makaru wa makarullah. Mereka duluan bikin makar, baru Allah yang bikin makar. Jadi Allah hanya membalas makar mereka, memutarbalikkan makar mereka kena kepada mereka sendiri. Bukan tidak ada angin, tidak ada hujan, Allah tiba-tiba membuat makar kepada mereka. Tidak. Allah Maha Suci. Tidak mungkin langsung memakar orang, ya, menghukum orang tanpa ada sebabnya. Makar Allah itu datang karena mereka sudah mencoba menipu Allah terlebih dahulu. Ya, yukhadi'una Allah wa rasulahu, ya, wa ma yakhda'una illa anfusahum. Nah, mereka mencoba menipu Allah dan Rasulnya, tapi hakikatnya mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Baik, sisi pendalilan ayat ini jelas, ya. Sisi pendalilan ayat ini yang menunjukkan haramnya merasa. Yang pertama pada kalimat afa aminu makrallah. Di sini istifham ingkari. Ya, istifham ingkari. Bertanya untuk mengingkari, apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah? Ini jangan merasa aman dari siksaan Allah. Jelas ya? La ta'manu min makrillah. Jangan main makrallah, ini istifham ingkari. Ya, pertanyaan retoris yang jawabannya jelas. Sifatnya jawabannya adalah tidak. Sama kayak kalau afillahi syakkun, apakah ada keraguan tentang Allah? Jawabannya jelas, tidak perlu dijawab. Jawabannya jelas, tidak ada keraguan tentang. Sama seperti di sini. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Ini dalam konteks menggali. Sama kayak pencuri sudah tertangkap, ditangkap oleh polisi terus dibilang kamu yang curi. Padahal iya, sudah tahu jelas. Cuman ini pertanyaan untuk apa? Memberatkan dia. Jelas ya? Tapi ini namanya istifham ingkari. Ini sisi pendalilan yang pertama akan haramnya makar, merasa aman dari makar Allah. Sisi pendalilan yang kedua adalah firman Allah, fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Yani yang merasa aman dari makar Allah itu adalah orang-orang yang merugi dan menjadikan diri ke dalam orang yang merugi. Ini hukumnya haram. Innal insana lafi khusr illa alladzina lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Maka menjauhi sebab-sebab kerugian itu hukumnya wajib. Kalau begitu wajib tidak boleh takut, tidak boleh merasa aman dari siksaan Allah. Kalau hukumnya wajib maka kebalikannya haram. Kalau begitu haram merasa aman dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jelas sisi pendiriannya. Dari yang kedua, wa qaulihi ta'ala
Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Siapakah yang merasa aman dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang tersesat? Siapakah yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang tersesat? Sisi pendalilannya jelas bahwa orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu adalah orang-orang yang tersesat, dan kita diharamkan untuk menjadi orang-orang yang tersesat. Kalau begitu diharamkan putus asa dari rahmat. Betul. Ini kalimatnya betul sekali. Jelas ya? Orang kalau bikin dosa ini, bikin dosa itu, terus merasa pun tidak ada hukuman, Allah tidak akan menghukum saya. Oh, ini orang rugi betul. Kenapa ini orang rugi? Karena alasan Allah atau hikmah Allah Ta'ala tidak mempercepat hukuman kepadanya, imma karena atau apa biasanya dikarenakan istidraj, yakni dibiarkan tidak disiksa, biar dia berpikir, oh tidak kenapa ini, aman dikerja. Ya, memang salah, tapi Allah tidak ada hukuman nih datang nih, berarti aman-aman saja. Ini orang merugi. Kenapa? Karena ketika ditimpakan istidraj, yaitu seorang tidak disiksa oleh Allah, supaya dia berpikir ini baik-baik saja. Dia lanjut terus bikin dosa, sampai ketika meninggal Allah tidak akan memaafkan dia. Pasti akan menghukumnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi SAW bersabda, innallaha la yumli lidzalim hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah memberikan tempo, ditunda siksanya bagi orang-orang yang zalim. Tapi kapan sudah didapat oleh Allah, sudah disiksa oleh Allah, Allah tidak akan melepaskannya. Jelas ya? Allah Ta'ala menunda siksaan bagi orang yang zalim, tapi kapan tiba siksaannya, dia tidak akan luput dari siksaan Allah. Kemudian Nabi SAW membaca ayat, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Demikianlah siksaan Tuhan ketika dia menyiksa suatu kampung karena mereka penduduknya zalim. Sungguh siksaan Tuhanmu pedih lagi maha pedih lagi maha keras. Ya, alimun syadid. Maka jelas orang-orang yang merasa tidak akan disiksa oleh Allah, tidak akan dihukum, jelas ya, aman, tidak akan gampanglah bertaubat nanti. Merasa tidak akan disiksa oleh Allah, ini orang yang sangat merugi. Khasirun. Kenapa khasirun? Karena dia akan terus buat dosa, banyak dosanya. Kenapa? Karena dia merasa aman. Maka dia pada hari kiamat menjadi orang yang paling merugi karena membawa banyak dosa. Sebaliknya orang yang putus asa dari rahmat Allah dikatakan tersesat. Ini jelas sekali. Kenapa tersesat? Karena orang yang tadinya taat kepada Allah, berpegang teguh dengan agama Allah, syariat Allah, tidak berbuat maksiat. Suatu ketika dia pasti bikin dosa. Nah, ketika dia bikin dosa, dia ibarat masuk ke dalam jalan yang gelap, jatuh ke dalam tempat yang gelap, tidak ada pegangan, ya kan? Pegangannya seharusnya adalah rahmat Allah untuk mengangkat dia kembali dari kegelapan tersebut. Nah, kalau dia sudah putus asa dari rahmat Allah, apa yang dipegang di kegelapan tersebut? Tidak ada, akan menjadi orang tersesat. Ya, akan luntang-lantung dalam kemaksiatan, pindah dari dosa A ke dosa B. Ya, istilahnya kalau orang bilang tak kalah, sudah terlanjur nih. Ya, saya terlanjur, tadinya saya jaga-jaga, tapi pas bikin dosa ya. Akhirnya apa? Ketika bikin dosa, dia tidak punya harapan kepada Allah, tidak mungkin Allah ampuni, sudah pasti binasa. Ya sudahlah, terlanjur saja, tak kalah bikin dosa sekalian gitu ya. Nah, ini betul-betul orang yang bodoh dan orang-orang yang tersesat. Kenapa? Karena Allah mengatakan apa? Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku melingkup segala sesuatu. Maka tidak ada pelaku maksiat yang keluar dari rahmat Allah. Ya, tidak ada pelaku maksiat yang keluar dari rahmat Allah. Pasti Allah maafkan, Allah ampuni. Yang penting kamu taubat istighfar. Jangan pernah merasa terlanjur, tak kalah ya. Ya sudahlah, sekalian rusak gitu. Ini orang yang celaka, orang tersesat. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku. Ini dari Allah yang bilang, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas pada dirinya sendiri.
Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa. Dan juga ucapan Nabi siapa? Ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam kepada Nabi Yusuf, kepada putra-putranya, ya, idhabu fatahassasu apa? Min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah. Innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Dan janganlah kalian tayas, yani jangan putus asa, mirauhillah, dari bantuannya Allah. Jangan putus asa dari bantuan Allah. Kalau kamu bikin dosa, Allah bisa bantu kamu. Minta bantuan kepada Allah untuk kembali kepada ketaatan. Jangan putus asa dari bantuan Allah untuk mengembalikan kamu kepada ketaatan. Walaupun kamu bikin dosa, sudah terjerumus, kamu ini, kamu itu, tetap Allah bisa selamatkan kamu. Yang penting kamu minta kepada Allah. La tayasu min rauhillah. Jangan putus asa dari pertolongan Allah. Kenapa? Karena tidak ada orang yang putus asa dari pertolongan Allah kecuali kaum yang kafir. Nah, ini jelas. Sudah ya, ini sisi pendalilan dari ayat yang kedua ini. Kemudian dari yang ketiga, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil kabair. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang dosa-dosa besar. Faqala syirku billah wal ya'su min rauhillah wal amnu min makrillah. Ini pertanyaan tentang dosa-dosa besar. Ini ada beberapa sahabat yang bertanya. Abdullah bin Mas'ud juga pernah bertanya dosa besar yang paling besar. Ada sahabat lain juga yang pernah bertanya dosa besar yang paling besar. Dan jawaban Nabi Muhammad SAW beda-beda. Jelas ya? Dan itu tidak salah. Kenapa? Karena beliau menyesuaikan jawaban sesuai dengan kondisi orangnya. Mungkin ini orang butuh dinasihati tentang durhaka kepada orang tua, dikatakan dosa terbesar misalnya setelah syirik, durhaka. Yang ini disuruh diingatkan, kamu hati-hati bikin dosa ini, maka ketika diurutkan dosa besar, pertama itu diurutkan tiga besar. Sama seperti di sini. Ya, syirik kepada Allah satu. Yang kedua, al-ya'su min rauhillah, putus asa dari rauh, pertolongan Allah. Dan yang ketiga, al-makru al-amnu min makrillah, merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga dosa. Dua dosa ini ketika digandengkan dengan apa? Digandengkan dengan kesyirikan. Baik, digandengkan dengan kesyirikan. Baik, jelas. Sisi pendalilannya adalah dijadikannya al-ya'su min rauhillah wal amnu min makrillah termasuk dalam kategori kabair, dosa besar. Ya, jelas sisi pendalilannya. Kemudian dari yang terakhir, wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ini secara mauquf dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala akbarul kabair al-isyraku billah wal amnu min makrillah wal qunutu min rahmatillah wal ya'su min rauhillah, rawahu Abdur Razzaq. Ini asar riwayat Abdur Razzaq. Sisi pendalilannya, dijadikannya dosa-dosa ini termasuk akbaril kabair, dosa besar yang paling besar. Ya. Dan kalimat ini ketika sahabat mengatakan dosa besar yang paling besar, yang tapi memiliki hukum marfu, ini dia. Makanya kalau sahabat menyebutkan urutan dosa-dosa, itu pasti bukan dari hasil ijtihad mereka. Mereka dengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini merupakan ucapan beliau tapi memiliki hukum marfu, sama saja kalau marfu makruh.
Wa ma tahu ilal ashabi min rawihi hatta Mustafa walam yadin. Nah, ini hadis mauquf. Ya kan. Wa ma tahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fa huwa mauqufun tukin. Fa huwa mauqufun tukin. Baik. Di sini ya disebutkan 4 dosa besar. Yang pertama syirik, jelas. Yang kedua al-amnu min makrillah, merasa aman dari siksaan Allah. Nah, yang ketiga dan keempat ini mirip-mirip. Yang ketiga putus asa dari rahmat Allah. Yang keempat putus asa dari rauh. Rauh itu al-faraj, jalan keluar. Jalan keluar dari kesulitan, pertolongan Allah dari kesulitan. Itu makna rauh. Yani al-faraju minal karb. Al-faraju minal karb, yakni jalan keluar dari masalah, dari kesulitan. Itu namanya rauh. Baik. Di sini beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan keduanya walaupun hampir mirip, tapi ada perbedaan. Bahwa al-qunut min rahmatillah lebih umum karena rahmat itu lebih luas dibandingkan rauh. Rahmat itu lebih umum dibandingkan apa? Rauh. Rauh itu pertolongan. Kalau rahmat lebih luas, pertolongan mau perlindungan yang lain. Jadi rauh itu konteksnya atau sifatnya adalah jalan keluar dari permasalahan, dari kesulitan. Tapi kalau rahmat lebih luas dibandingkan itu. Jadi salah satu bentuk rahmat Allah adalah rauh. Paham? Maka ini hubungan antara dua kalimat ini kenapa disendirikan? Ya, ini bisa dikatakan imbab apa? Atfil khas alal am atau bukan apa? Yang hampir mirip lah. Nah, Allah bisawab wal rahmatillah cukup jelas menunjukkan bahwa perbuatan ini merupakan dosa besar. Allahu taala alam. Baik, ini selesai penjelasan apa yang dibawakan oleh Al-Matin rahimahullah di kitab Tauhid. Tsumma qala syarih rahimahullah Syekh Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah fi syarhi. Ini lumayan panjang. Ini apa namanya ya? Ini kayaknya syarat terpanjang sejauh ini dari Al-Musannif rahimahullah. Ya. Padahal babnya pendek. Biasanya babnya panjang-panjang, syarahnya pendek. Ini syarahnya pendek, matanya pendek, tapi penjelasannya lumayan panjang. Baik. Qala rahimahullah fi syarah babu qaul annahu yajibu 'alal 'abdi an yakuna khaifan min Allah rajiyan lahu raqiban raqiba. Tujuan dari bab ini dibuat oleh musannif untuk menjelaskan wajibnya seorang hamba untuk senantiasa takut kepada Allah, berharap kepadanya, ragiban marhaba. Sama ya. Ragiban berharap, ragiban takut. Wajibnya seorang takut kepada Allah, setiap hamba takut kepada Allah sekaligus berharap kepadanya. Harus gabungkan dua ini, khaif dan raji. Inna ila dzunubihi. Kalau dia melihat dosa-dosanya. Jadi ketika dia melihat dosa-dosa yang takut, tidak ada harapannya. Atau sebaliknya harus ada dua-duanya. Nah, secara seimbang. Walaupun sebagian ulama mengatakan kalau semua orang sakit, hendaknya rojaknya kepada Allah lebih besar. Tapi jangan sampai mematikan kau. Jangan terlalu jomplang perbedaannya. Kalau dia lagi sakit, rojaknya kepada Allah dipertinggi. Lebih tinggi sedikit dibandingkan khaufnya. Kalau dia dalam keadaan sehat, khaufnya lebih tinggi sedikit dibandingkan rojaknya. Ini ucapan sebagian
ulama, wallahu a'lam bishawab. Jadi hendaknya seorang hamba itu ketika memandang dosa-dosanya, ya dia memiliki sifat takut sekaligus berharap kepada Allah. Wa adlu di sini masuk kepada apa? Masuk kemana ini? Doa ila dumbihi wa adlillahi syukur. Baik. Ya. Kata beliau rahimahullah, maqsudut tarjamati annahu yajibu 'alal 'abdi an yakuna khaifan min Allah, rajian lahu, raghiban rahiba. In nazara ila dhunubihi wa adlillahi wa shiddati iqabihi, khashiya rabbahu wa khafa. In nazara ila dhunubihi wa adlillahi wa shiddati iqabihi, khashiya rabbahu wa khafa. Wa in nazara ila fadlihi al-'ammi wal khasi wa afwihi syamil, raja wa qama. Ini penjabaran dari kalimat di awal. Jadi kalimat di awal mengatakan berharap kepada Allah. Nah, gimana caranya? Bagaimana caranya saya memunculkan dua perasaan ini dalam hati saya? Yaitu saya takut kepada Allah sekaligus mengharapkan rahmat Allah. Kata beliau, in nazara ila dhunubihi wa adlillahi wa shiddati iqabi, ya, khasya rabbahu wa khafa. Kalau dia memandang, menelaah dengan baik bagaimana dosa-dosanya, bagaimana keadilan Allah dan kerasnya siksaan Allah, dia pasti akan takut kepada Allah. Begitu caranya memunculkan takut dalam hati kepada Allah, yakni dengan apa? Ya, yaitu dengan cara dia memandang, melihat dosa-dosa yang sejauh ini banyaknya, kemudian dia tahu bahwa Allah Maha Adil, akan membalas setiap dosa dengan keburukan, ya, dan juga meyakini bahwa Allah Maha keras siksanya. Maka ini pasti akan melahirkan rasa takut dalam dirinya. Sebaliknya, wa in nazara ila fadlihi al-'ammi wal khas, kalau dia memandang keutamaan dari Allah, pemberian gratis dari Allah, baik nikmat yang umum maupun nikmat yang khusus, wa afwihi syamil, dan bagaimana Allah memiliki sifat pemaaf yang maha luas, raja wa qama, dia akan memiliki sifat raja kepada Allah, dan qama, harapan yang besar. Nah, ini cara untuk memunculkan khauf dan roja dalam hati. Cara memunculkan khauf dalam hati adalah dengan melihat dosa-dosanya sejauh ini. Satu, ya, melihat dosa-dosanya sejauh ini. Dia telah betul-betul dia perhatikan dosa-dosanya. Kemudian yang kedua, dia menyadari bahwa Allah Maha Adil. Dan mungkin dosa ini tidak dibalas, pasti Allah akan hukum. Karena Allah tidak adil kalau pelaku dosa tidak dihukum, disamakan seperti pelaku ketaatan. Tidak mungkin Allah samakan. Kalau pelaku ketaatan tidak dihukum, maka pelaku maksiat wajib dihukum. Itu bentuk adilnya Allah. Dan juga mengetahui
maha keras siksanya Allah Ta'ala. Kalau dia yakini tiga perkara ini, maka pasti akan tahu dalam hati. Tapi sebaliknya kalau dalam hatinya dia berharap kepada Allah, iya, berharap kepada anugerah Allah, nikmat Allah, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, serta berharap ampunan dan rahmat, serta maaf dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti roja, dia akan berharap dan akan berhasrat besar untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah taala a'lam bissawab. Saya kira cukup dulu begini. Ya, apa nana ini semua. Nah, nanti dilanjutkan bismillah taala. Nanti bidal qadar lil minallah sallallahu alaihi wa sallam fauna wa yanfa'ana bima 'allamna innahu bidzalika wal qadir alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta